Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Terima kasih. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali pada kesempatan pada siang hari ini akan melakukan kegiatan praktek coaching. Sebelum praktek coaching kita mulai, kita melakukan perkenalan dulu, Ibu. Pertama dimulai dari saya. Saya Kartikawati di sini akan bertindak sebagai observer atau pengamat, kemudian Bu Menik akan bertindak sebagai coach dan Pak Aris akan bertindak sebagai coach. Baik, terima kasih. Sebelum nanti kegiatan coaching pada siang hari ini kita mulai, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Menik terkait tentang kompetensi seorang coach yang akan dikembangkan. Kemudian pada kesempatan ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati yaitu proses alur tirtanya. Ini Pak Aris, Bu Menik. Yang pertama yaitu alur tirta. T itu tujuannya, kemudian I identifikasi, kemudian R rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab, seperti itu. Nah, yang kedua nanti yang akan saya tanyakan itu tentang kompetensi dari seorang coach yang akan dikembangkan. Langsung saja nih Pak Aris dan Bu Menik. Jadi sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Menik. Bu Menik, pada siang hari ini Bu Menik kan akan berperan sebagai seorang coach. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Menik kembangkan pada sesi coaching pada siang hari ini? Oke, terima kasih. Saya sebagai coach nanti kan itu sebenarnya kompetensi yang kembangkan ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu saya harus present atau ada kehadiran penuh ketika saya akan melakukan proses coaching. Terus yang kedua itu saya kan juga harus menjadi pendengar yang aktif kan gitu. Jadi saya harus mengikuti setiap alurnya apa yang disampaikan oleh Pak Aris sebagai coachingnya. Saya harus mengerti nanti apa yang saja yang akan disampaikan dan saya harus bisa mencari kata kunci dari setiap hal yang disampaikan. Terus yang ketiga, nanti saya juga harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Artinya dari hal yang disampaikan oleh si coach itu saya dari kata kunci yang didapat, saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menggiring pada si coach supaya nanti jawaban yang diberikan dari keluhan yang disampaikan di awal, tujuan yang akan dicapai itu sampai pada akhirnya akan didapatkan solusi oleh si coach sendiri tanpa saya sebagai seorang coach itu memberikan solusi, karena yang si coach ini harus bisa benar-benar mencari solusi sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan disampaikan oleh coach. Ya, Itu baik, terima kasih. Berarti dari yang tadi Bu Menik sampaikan bahwa Bu Menik akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua Bu Menik juga di sini akan berperan untuk mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga Bu Menik akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, bagus sekali. Dari 3 kompetensi ini tadi mungkin ada 1 atau 2 kompetensi atau mungkin ketiganya yang ingin Bu Menik kembangkan. Bisa juga 1 kompetensi atau bisa juga 2 atau mungkin 3 dari kompetensi ini. Iya. Kalau yang pertama itu sudah otomatis ya Bu ya. Tapi yang kedua itu saya akan berjuang bahwa saya akan menjadi seorang pendengar yang aktif, yang mendengarkan dengan rasa. Jadi bisa benar-benar mendengarkan setiap hal yang disampaikan oleh si coach supaya nanti saya akan terus bisa berlatih untuk mengembangkan potensi yang ketiga, untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Tapi yang mungkin paling saya tekankan di sini, saya akan mengembangkan yang mendengarkan dengan aktif. Baik, bagus sekali Bu Menik. Jadi kompetensi yang akan Bu Menik tekankan pada sesi latihan coaching pada siang hari ini yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, nantinya indikator seperti apa, indikator pencapaian seperti apa yang Bu Menik inginkan dari sesi coaching yang akan dilaksanakan pada siang hari ini? Indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Menik?
Terima kasih. Dari yang akan dilakukan nanti, indikator ketercapaiannya nanti adalah yang pertama itu dari si coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, karena tujuannya nanti adalah bisa menggiring dari mendengarkan tadi kan ada kata kunci sehingga bisa memunculkan pertanyaan bobot, itu kan bisa menggiring si coach supaya nanti bisa memunculkan solusi atau langkah-langkah reaksi atau mungkin suatu aksi yang bisa didapatkan dari si coach sendiri supaya bisa untuk menyelesaikan dari permasalahan yang ada. Jadi ketika nanti sudah tercapai apa yang menjadi tujuan dari pembicaraan ini, berarti dianggap bahwa ini proses ini sudah berhasil. Terus yang kedua, keberlangsungan dari pelaksanaan ini walaupun ini jangka waktunya tidak bisa diukur dengan cepat gitu. Baik, terima kasih, bagus sekali. Jadi itu tadi kompetensi atau ketercapaian tujuan yang ingin komunik capai. Kemudian selanjutnya kita akan langsung saja untuk mempraktekkan sesi coaching pada pagi hari ini, di mana Bu Menik akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Aris sebagai coach, dan mohon izin nanti saya akan mengamati kegiatan coaching pada siang hari ini karena saya di sini adalah selaku observer. Seperti itu nggih, semangat nggih, Pak Aris, Bu Menik, semangat. Kalau gitu langsung saja monggo saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi Bu Menik. Gimana semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, makasih. Bisa ketemu sama Bu Menik. Ya, gimana ini pembelajarannya Hari di kelas? Luar biasa, anak-anak itu menyenangkan, mengasihkan, dan anak-anak bisa berselancar di dunia maya karena di sekolah kita itu diperbolehkan membawa HP. Oh gitu. Jadi ya di satu sisi kita bisa senang, tetapi di satu sisi juga kita itu susah ya, karena anak-anak bawa HP ke kelas itu ada yang menggunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu browsing, kemudian bisa mengerjakan tugas, bisa sebagai pengganti komputer, karena kalau komputer mungkin bawahnya YouTube besar gitu. Anak-anak kalau pakai HP kan simpel di saku gitu. Nah itu, tetapi ada juga sisi negatifnya. Salah satunya adalah anak-anak itu senang bermain game. Jadi di saat anak-anak itu bermain game, kita harus mengingatkan gitu, biar tujuan utama kita itu bisa tercapai penggunaan dari HP tersebut. Oke, berarti di sekolah ini masih ya Pak, masih diizinkan untuk bawa HP di sekolah. Iya. Terus berarti ketika pembelajaran pun mereka masih pegang HP. Nah ini dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Pak Aris sendiri untuk saat ini, tujuan yang ingin diharapkan dari pembicaraan kita saat ini, nanti kita mau bahas atau mau menyelesaikan yang persoalan yang seperti apa? Ya, anak-anak itu kalau HP-nya dibebaskan penggunaannya, jelas tujuan dari sekolah kita yang dulu pakai diizinkan menggunakan HP gitu. Nah ini nanti menjauh, sehingga kita harus memberikan beberapa alternatif agar anak-anak itu benar-benar penggunaan HP-nya itu sesuai dengan yang kita inginkan untuk pembelajaran, bukan untuk permainan
Berarti Pak Aris ini pengennya nanti ketika mereka diberi kebebasan atau mungkin keleluasaan untuk bawa HP di sekolah, tetap bahwa HP itu hanya digunakan untuk proses pembelajaran saja, supaya tidak penyalahgunakan gitu ya Pak ya. Oke. Oke, nanti harapannya seperti itu. Nah dari situ Pak, kira-kira kalau di kelas ini yang dianggap tadi mungkin belum sesuai dengan harapannya tadi, karena tujuan kita adalah pengen anak-anak kita nanti sesuai dalam proses penggunaannya. Kalau di kelas, menurut pengamatan Pak Aris sendiri, itu kira-kira mereka yang masih istilahnya belum sesuai tadi, masih mereka istilahnya guru seneng dalam proses penggunaan, tidak digunakan sesuai dengan tujuannya di sekolah, itu kalau kita nilai dengan skala persen itu menurut Pak Aris sendiri sebagai guru di kelas berapa persen Pak? Selama ini yang saya amati itu dari 36 siswa itu sekitar 50% sudah menggunakan HP sesuai dengan tujuannya. Tetapi ya ada yang 50% itu masih menggunakan HP itu untuk bermain-main, untuk berselancar ke dunia maya gitu. Ke dunia maya itu yang tidak relevan dengan pembelajaran. Ada juga yang membuat TikTok di medsosnya, ada Instagram, kemudian di Facebook, malah ini Mobile Legend gitu. Jadi anak-anak harus kita beri solusi agar itu penggunaan HP-nya terkurangi. Dari 50% itu target dijadikan sampai 80-90%. Kalau langsung dihilangkan kan tidak mungkin. Oke. Dari 50% untuk dari 36 siswa di kelas itu kan sekitar 18 anak ya Pak. Itu untuk kategori sebuah penyimpangan itu kan kategori yang sangat cukup besar kan gitu. Artinya berarti memang butuh tindakan tersendiri dari Pak Aris selaku guru di kelas, juga mungkin yang lainnya kan gitu. Nah ini kira-kira ketika anak melakukan hal seperti itu ada nggak hambatan yang mungkin Pak Aris dapatkan atau mungkin yang Pak Aris alami sendiri ketika dalam proses pembelajaran tapi anak masih proses penyimpangan seperti itu? Hambatannya memang banyak ya, anak-anak menyimpang itu, tetapi saya berusaha untuk menekan penyimpangan dari anak-anak tersebut. Sebagai contoh, saya hanya dari kesepakatan kelas, yaitu ya, penggunaan HP sesuai dengan waktunya, dengan fungsinya. Kemudian kita kasih sanksi apabila tidak menggunakan HP sesuai fungsinya, maka kita sita. Setelah itu kita panggil orang tua agar mengambil HP tersebut pada hari tersebut juga, sehingga nanti pulang sekolah mungkin jam terakhir orang tua baru datang, atau saat itu juga langsung kita panggil orang tuanya biar mengambil. Sehingga tidak ditahinapkan. Oh iya, langkah yang mungkin suatu progres yang mungkin harus benar-benar dijalankan ya Pak. Nah di sini dari tadi Pak Aris sendiri selaku guru di kelas melihat tingkat penggunaan HP yang mungkin masih tergolong tinggi tadi, sudah ada langkah-langkah sebenarnya yang pengen dicapai, yaitu tadi sudah ada kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas berarti kan sudah kesepakatan bersama ya Pak. Itu artinya kan memang
sudah menjadi tanggung jawab bersama, dan itu ketika melanggar pun juga sudah jadi komitmen bersama juga. Terus tadi ada solusi dari Pak Aris sendiri sudah ketika memang tidak bisa di dalam arti diingatkan dalam proses apa tadi menjalankan kesepakatan kelas mungkin bisa disita, terus mungkin nanti yang ngambil orang tua gitu ya. Kira-kira dari situ ada protes nggak Pak? Ada yang istilahnya berontak nggak dengan langkah-langkah tersebut? Pastinya ada, gitu, pastinya ada. Tetapi kalau kita tekankan dulu di kesepakatan kelas, kita tawarkan ke anak-anak, itu anak-anak setuju tidak, gitu. Kalau nanti setuju kita apa itu jalankan, kalau tidak setuju kita kasih solusi yang lain. Mungkin kesepakatan kelas kita kalau kita pakai browsing gitu, sehingga kita Bapak Ibu guru aja yang browsing, Gitu. Pak Aris nanti tapering, laptop kemudian kita tayangkan aja lewat LCD agar anak-anak tetap fokus di pembelajaran. Kemudian karena untuk antisipasi itu bisa juga HP itu kita kasih di loker-loker ya, di depan gitu. Jadi nanti kita kerjasama dengan Satras agar dikasih tempat khusus untuk HP. Maka kalau jauh dari jangkauan anak-anak, HP itu aman juga, sehingga tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai. Ya. Nah itu sudah ada rencana yang lebih bagus lagi Pak untuk istilahnya menekan tadi hambatan-hambatan yang dialami oleh siswa tadi dalam proses penggunaan HP-nya. Dengan dimasukkan ke loker, mungkin anak-anak kan nggak pegang HP-nya, jadi sekalipun ada toling-toling masuk, mereka tetap aja berpikir saya nggak bisa pegang ini kan. Jadi mereka tetap bisa konsentrasi di pelajaran. Ya semoga nanti dengan begini harapannya kan apa yang disampaikan Pak Aris tadi bisa membuat anak-anak dalam proses penggunaan HP-nya bisa berangsur-angsur, bisa menjadi lebih baik lagi, karena kita cukup sadar juga ini adalah efek dari proses pandemi kemarin, dan mereka belum bisa untuk serta-merta langsung meninggalkan begitu saja gadgetnya. Jadi kita pelan-pelan ya Pak ya. Kita yang penting anak-anak tidak merasa dicederai penggunaannya, supaya mereka oh iya saya harus sadar bahwa saya saat ini sedang sekolah, harus boleh menggunakan HP, tapi HP-nya difungsikan memang hanya untuk belajar, dan nanti ketika sudah di luar jam pelajaran baru mungkin kita akan istilahnya untuk yang lainnya kan gitu ya Pak. Oke, terima kasih sekali ke sini. Lah kalau dari langkah-langkah tadi Pak, kira-kira untuk penilaian Pak Aris ketika bisa dijalankan semua aksi-aksi yang mungkin tadi Pak Aris sampaikan, dari ada kesepakatan kelas, ada mungkin tadi apa ketika kesepakatan dilanggar dan sebagainya itu tadi disita, nanti orang tua yang mengambil, atau tadi ada langkah lagi juga ditaruh dalam loker dan sebagainya, itu kira-kira tingkat keberhasilannya nanti Pak itu akan bisa mencapai di level berapa Pak? Nah, kalau tadi saat ini anak-anak itu penggunaannya kan 50%. Nah, nanti itu tingkat keberhasilannya sekitar 90%. Sebab saya belum yakin 100% karena mungkin anak-anak kadang HP itu tidak ditaruh di loker, tetapi sembunyi di tas-tas gitu. Sehingga masih ada lah beberapa anak yang mungkin masih lebih pintar mereka punya cara ya Pak ya. Betul. Jadi tetapi dari situ dari 90 nanti 90% itu depannya juga akan kita jadikan menjadi 100%. Nanti kita lihat mungkin kita akan bekerjasama dengan Bapak Ibu yang lain dengan kesesuaian dan semua
memang benar-benar HP itu gunakan sebagaimana mestinya. Oke, peningkatan yang mungkin cukup signifikan dan memang harus kitanya yang benar-benar juga harus komitmen, anak-anak juga harus komitmen dengan semua langkah yang ada ya Pak, supaya semuanya nanti bisa tercapai seperti tujuan yang diharapkan tadi, bahwa kita semua itu nggak hanya murid saja, semuanya harus menggunakan gadgetnya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita di sekolah untuk belajar ya kita gunakan untuk belajar kan gitu gitu. Nah terakhir nih Pak, untuk apa ini, siapa saja nih nanti yang akan diajak dalam proses pensuksesan dari rencana Pak Aris sendiri nanti? Saya tuh punya rencana yang pertama kan ini dalam kesepakatan kelas kan anak-anak ya. Iya, berarti anak sendiri ya Pak ya? Iya, anak sendiri, kemudian orang tua juga. Oh iya, gitu. orang Karena tua ya Pak, dilibatkan ya ya Pak ya? dilibatkan karena di saat nanti HP-nya kita ambil gitu, kita sita, nanti kan orang tua juga harus tahu kenapa HP yang mengambil orang tua kenapa harus disita, sedangkan sekolah memperbolehkan yang gitu. Nah, walaupun sekolah memperbolehkan kita masih ada poin-poin khusus yang gitu. Kemudian pihak sekolah juga, bapak kepala sekolah gitu. Jadi nanti biar menekankan ke bapak ibu guru yang lain, bapak kepala sekolah itu agar benar-benar penggunaan HP itu tidak disalahgunakan. Selain itu bapak ibu dan karyawan itu juga sama, sehingga bisa menegur anak-anak yang menggunakan HP di luar fungsinya, sehingga dan kami juga bisa kerjasama dengan komite sekolah, sehingga semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, semua yang ada di semua warga sekolah itu bersinergi untuk penggunaan HP yang sesuai dengan fungsinya. Oke, ini berarti semua elemen yang di sekolah ini, belum lagi orang tua dari siswa sendiri, juga komite, semuanya ikut digerakkan ya Pak, supaya kita semua itu cukup mengerti peranan dari handphone sendiri di depan kita, supaya memang benar-benar bisa kita manfaatkan untuk kemajuan dalam proses pendidikan nih Pak. Terima kasih sekali Pak bincang-bincangnya pagi ini. Terakhir ini Pak saya tanyakan, ketika kita sharing seperti ini gimana perasaan Pak Aris sendiri? Luar biasa Bu. Seandainya banyak bapak ibu guru yang saling sharing, kita pendapat kita didengarkan, kemudian nanti bisa ditindaklanjuti. Bahagia ya Pak ya, senang ya Pak ya. Sehingga dari situ muncul suatu budaya, kita mendengarkan, kita mencurahkan pendapat, itu bisa dihargai kan gitu. Karena mungkin dulu itu banyak beberapa tempat itu dari atasan semua kan gitu, sehingga yang bawah seperti kita itu tidak dilibatkan, tidak mengasihkan ya. Bersifat pabjon itu ternyata membuat kadang tertekan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kita kan juga punya ide dan sehingga bisa dituangkan ya ide kita, bisa didengarkan, cukup didengarkan saja. Senang ya Pak ya, betul. Sefrekuensi didengarkan itu ternyata membuat kita dihargai, itu energi positif tersendiri yang muncul ya Pak. Semangatnya jadi tergugah ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali Pak Aris, semoga nanti setiap perjuangannya bisa tercapai, anak-anak juga semuanya mapan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua sebagai pendidik. Kita sehat semuanya, semangat semuanya gitu ya Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Aris dan Bu Meni. Nah, ada beberapa pertanyaan nantinya akan saya tanyakan kepada Bu Meni, tapi sebelum itu saya akan sedikit mengevaluasi tentang jalannya praktek coaching pada
jalur tirtanya itu sudah nampak, sudah sangat-sangat nampak dengan jelas dari segi tujuan, identifikasi, kemudian dari rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen itu sudah sangat nampak. Kemudian tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat berbobot, kemudian Pak Aris juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kemudian dengan baik sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang Pak Aris atau Koci yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, di awal tadi Bu Menik ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, di sini juga sudah dilakukan Bu Menik dengan sangat baik. Ini terlihat sekali Bu Menik itu betul-betul mendengarkan cerita dari Pak Aris, mendengarkan secara aktif, terus Bu Menik juga menanggapi pertanyaan yang tadi Pak Aris utarakan. Kemudian pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tadi kan Bu Menik kan sudah mengembangkan potensi yaitu tentang mendengarkan secara aktif. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi indikator pencapaian dari pengembangan yang dirasakan? Oke, terima kasih. Indikatornya jadi tadi kompetensi yang pengen dikembangkan tadi itu kan mendengarkan dengan baik kan gitu ya. Ketika kita mendengarkan dengan baik, berarti kan kita bisa mendapatkan kata kunci tersendiri dari apa yang diceritakan oleh Pak Aris selaku Koci tadi. Nah di sini ketika saya bisa mencapai kata kunci, misalnya tadi dari awal tadi kan permasalahan yang dihadapi Pak Aris adalah anak-anak atau muridnya itu ternyata sebagian itu masih menggunakan handphonenya itu di saat jam pelajaran yang tidak sesuai dengan fungsi dari pembelajaran. Misalnya mungkin ada yang buka WA atau mungkin sekedar buka IG atau mungkin buka FB dan seterusnya. Nah itu kan mengganggu kan gitu. Jadi pengennya dari Pak Aris selama Koci tadi adalah HP yang dibawa oleh anak-anak itu karena memang sekolah masih mengizinkan membawa, ya bolehlah dibawa, tapi fungsikan dengan baik. Dalam arti proses pembelajaran di kelas tidak terganggu karena hadirnya HP tersebut kan gitu. Nah dari permasalahan yang dimunculkan itu saya bisa mengambil kata kunci. Oke, berarti di situ saya dapatkan penggunaan HP yang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah di situ tadi kan terus digali dari pernyataan yang dimunculkan oleh si Koci, saya harus bisa mencapai kata-kata kunci berikutnya lagi supaya saya bisa untuk mendapatkan pertanyaan untuk yang bisa saya ajukan ke Pak Aris supaya nanti dapat informasi yang lebih banyak lagi. Nah di situ ketika kata kunci tidak saya dapatkan, berarti kan akan tidak terjadi pertanyaan yang mungkin bisa menggiring Pak Aris sendiri supaya nanti bisa mendapatkan solusi di tahap akhirnya gitu. Berarti dari pernyataan yang tadi Bu Menik sampaikan berarti memang sudah tercapai Bu Menik, katanya sudah berhasil, ini sudah tercapai dan ini juga sudah dirasakan langsung oleh Bu Menik dari tadi selaku coach yang menyampaikan beberapa pertanyaan dan kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Aris hadapi. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak Aris dan Bu Menik atas waktunya. Tetap semangat, G. Semangat. Salam guru penggerak. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.